Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Bayangkan, kita punya potret langka Caringin, Jawa Barat dari tahun 1882. Kenapa ini spesial banget? Karena ini pandangan terakhir gitu. Tepat setahun sebelum letusan Krakatau 1883 menghapus kota ini ya dari peta. Sumber kita catatan Peter Johannes Veth dari tahun itu. Misi kita menjelajahi pusat pemerintahan yang hilang ini tepat di ambang kehancurannya. Menarik kan? Sangat menarik ya. Catatan Veth ini, wah kayak kapsul waktu beneran. Bukan cuma deskripsi geografis loh, tapi rekaman sejarah yang sangat berharga. Karena menangkap denyut kehidupan sesaat sebelum lenyap. Nilainya luar biasa justru karena momennya itu. Tepat sebelum bencana besar. Oke, nah Veth melukiskannya sebagai ibu kota Kabupaten Barat di Keresidenan Banten. Katanya sih tertata rapi, bentuknya hampir segi empat, ada rumah asisten residen, bupati, tamannya indah. Tapi yang bikin penasaran nih, ada benteng pertahanan. Oh iya, benteng itu ya? Iya, tapi disebut sudah kosong sejak 1875. Dinding tanahnya aja sampai ketutup rumput. Gimana tuh benteng kosong di pusat pemerintahan? Itu detail yang signifikan ya. Kosongnya benteng itu mungkin nunjukin pergeseran prioritas kolonial, atau mungkin rasa aman yang ternyata keliru waktu itu. Tata letak keseluruhannya itu sangat khas kolonial. Ada pemisahan tegas. Misalnya gimana maksudnya? Jadi kompleks Eropa yang rapi, dekat pohon gaharu besar itu kan. Nah, itu dipisahkan Sungai Tijiringin, ada jembatan beratapnya dari kampung pribumi. Veth nyatet loh, rumah pribumi ini isinya petani nelayan, tapi perabotannya cukup lengkap katanya. Oh gitu ya. Jadi ini bukan sekedar kota tumbuh biasa, ini desain buat kontrol administratif dan ya stratifikasi sosial yang disengaja, cerminan cita-cita kolonial lah. Wah, jadi tatanan rapi itu ada maksudnya ya? Oke, selain tata kota, Veth juga gambarin lingkungannya subur banget. Ada deretan palem, arah, pohon gaharu besar. Katanya rasanya kayak di tengah hutan. Dan ini favorit saya nih. Caringin disebut tempat yang sangat baik untuk memancing. Ah, iya. Soalnya pantainya gampang diakses pakai perahu kecil, piroge istilahnya. Nggak kayak Anyer yang banyak karang. Betul. Bahkan ada bangunan mirip kubah gitu di pantai buat nikmatin pemandangan laut. Kebayang deh tenangnya di sana. Betul. Kehidupan kayaknya nyatu banget sama alam ya, terutama laut. Ekonominya jelas bergantung sama perikanan. Tapi yang menarik juga dari catatannya Veth itu, ada ketimpangan yang tersirat loh. Ketimpangan maksudnya? Caringin kan ada 125 kampung, sama Menes 80 kampung, itu padat dan makmur. Coba bandingin sama wilayah selatan. Kayak Panimbang cuma 38 kampung, Cibaliung 33 kampung. Luasnya berkali-kali lipat tapi isinya hutan belantara. Oh. Jarang penduduk, desanya miskin. Ini pola klasik pusat pinggiran zaman kolonial. Pusatnya maju, pinggirannya ya gitu deh, ketinggalan. Pola yang sayangnya kadang masih terasa ya sampai sekarang. Nah, geser dikit ke tetangganya, Carita. Veth bilang di sini pemandangan lautnya hilang, diganti dataran subur. Banyak kulit kerang jadi tanda dekat laut, tapi tempatnya agak bersembunyi. Agak tersembunyi ya? Iya, dibatasi laut atau hutan pantai di barat, tumbuhan liar di timur. Latar belakangnya gunung asapan sama kokosan. Gimana nih posisi Carita dibanding Caringin? Cerita itu rasanya kayak gerbang ya, atau titik transisi gitu. Mungkin nggak sentral secara administratif kayak Caringin. Lebih berfungsi sebagai pusat pertanian lokal aja. Atau tempat singgah dari pesisir ke pedalaman. Oke. Keberadaannya nambah keragaman lanskap di area yang relatif kecil ini kan. Nggak semua tempat di pesisir itu sama perannya. Masuk akal. Lalu, datanglah bencana itu. Tahun 1883. Nah, Titik baliknya. Veth sih nggak nyaksiin, tapi kita tahu lanjutannya. Caringin yang tertata rapi, yang subur, tempat mancing enak itu. Hancur lebur. Iya, hancur lebur saat diterjang tsunami letusan Krakatau. Lenyap total. Betul. Sampai pusat pemerintahan harus pindah ke Menes. Akhir yang, wah, tiba-tiba banget dan absolut. Sungguh akhir yang tragis. Ini nunjukin banget betapa rentannya struktur buatan manusia ya. Bahkan yang direncanain rapi sama kolonial sekalipun, kalau udah berhadapan sama kekuatan alam yang luar biasa ya hancur juga.
Iya ya. Dan dampaknya permanen. Caringin kan nggak dibangun ulang di situ. Jadi situs kenangan aja. Krakatau itu benar-benar ngubah peta geopolitik regional secara drastis. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa intisari penting dari catatan FED ini buat Anda? Ini kan jendela langka ke dunia yang hilang ya. Kita bisa melihat Caringin sebelum terhapus tatanan kolonialnya, kehidupan sehari-hari yang dekat alam, Betul. tapi juga ketimpangan yang ada di baliknya. Potret berharga sesaat sebelum ya, tirai diturunkan. Iya, persis. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. FED itu kan tanpa sadar ya, dia mendokumentasikan momen sebelum sebuah perubahan kataklismik. Setiap tempat di sekitar kita, komunitas kita, itu pasti punya cerita sebelumnya sendiri, yang mungkin kita anggap biasa aja sekarang. Coba pikir deh, potret sebelum apa dari lingkungan Anda yang kelak bisa jadi rekaman sejarah tak ternilai. Dan yang lebih penting lagi nih, kekuatan perubahan apa, sosial, lingkungan, teknologi, yang mungkin lagi bergerak pelan di bawah permukaan sekarang, yang tanpa kita sadari, lagi nyiapin transformasi besar berikutnya. Sesuatu untuk direnungkan ya.